warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Raffi Arkan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang intervensi pasar dilihat dari liberal di negara Singapura. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena ternyata ada maskapai baru di Indonesia yang bernama Indonesia Airlines yang kepemilikannya asli orang Indonesia, yaitu Kota Aceh. Dan ternyata kantor maskapai tersebut berada di Singapura. Sebelum menganalisis suatu fenomena, alangkah baik mengetahui seluk-beluk dari teori yang digunakan. Yang pertama ada liberalisme. Liberalisme adalah suatu pandangan filosofis dan politik yang mengedepankan kebebasan individu sebagai nilai utama. Pada hakikatnya, liberalisme meyakini bahwa individu memiliki hak-hak melekat pada diri mereka. Liberalisme memiliki konsep kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks ekonomi, liberalisme mendukung pasar bebas dan intervensi yang minimal. Latar belakang munculnya liberalisme dapat ditelusuri dari beberapa faktor historis, intelektual, dan ekonomi. Pada abad pertengahan, sistem feodalisme mendominasi Eropa, di mana kekuasaan ekonomi dan politik berada di tangan raja, bangsawan, dan gereja. Masyarakat hidup dalam sistem hierarkis yang membatasi mobilitas sosial dan ekonomi. Faktor pendorongnya, yang pertama ada revolusi ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru mengubah cara orang melihat dunia dan mendorong pemikiran rasional dan bebas dari otoritas dogmatis. Yang kedua ada revolusi industri, di mana perubahan sosial dan ekonomi ditimbulkan industri memunculkan kebutuhan akan kebebasan individu dan perlindungan HAM. Yang ketiga ada pemikiran filosofis yang nanti saya akan bahas sekaligus dianalisis. Selanjutnya analisis intervensi pasar dan pasar bebas melalui teori liberalisme. Jika dilihat dari perspektif liberalisme, pasar bebas dengan intervensi minimal, liberalisme ekonomi berakar pada pemikiran Adam Smith yang dalam The Wealth of Nations tahun 1776 memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan terlihat. Teori ini menyatakan bahwa mekanisme pasar secara alami akan mengatur ekonomi melalui kekuatan permintaan dan penawaran tanpa perlu intervensi negara. Ciri utama dari liberalisme ekonomi yang pertama ada negara yang hanya berperan sebagai regulator minimal untuk memastikan persaingan sehat dan melindungi hak milik. Yang kedua, swasta menjadi aktor utama dalam perekonomian. Yang ketiga, kebijakan ekonomi berbasis laissez-faire. Biarkan pasar bekerja sendiri. Yang keempat, ada negara hanya campur tangan dalam kasus ekstrim seperti monopoli atau kegagalan pasar. Analisis intervensi pasar di Singapura. Pasar bebas di Singapura adalah salah satu yang paling terbuka dan kompetitif di dunia. Singapura menganut sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan perdagangan bebas, regulasi bisnis yang minimal, serta pajak yang rendah, menjadikan pusat perdagangan dan keuangan global. Ciri pasar bebas di Singapura. Yang pertama, perdagangan bebas yang ekstensif, di mana Singapura memiliki sedikit hambatan perdagangan, tidak memberlakukan tarif impor untuk sebagian besar barang, dan memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Yang kedua, pajak rendah. Pajak perusahaan di Singapura relatif rendah, sekitar 17%, yang menarik bagi investor asing. Yang ketiga, minim intervensi pemerintah, di mana pemerintah hanya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan infrastruktur tanpa terlalu banyak mengatur bisnis. Yang keempat, kemudahan berbisnis, di mana Singapura seringkali menempati peringkat atas dalam indeks kemudahan berbisnis karena regulasi yang sederhana dan transparan.
Yang kelima, pusat keuangan global, di mana dengan regulasi yang fleksibel dan sistem perbankan yang maju, Singapura menjadi pusat keuangan bagi Asia Tenggara dan dunia. Peran pemerintah dalam pasar bebas di Singapura yaitu pertama, mengelola kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur yang mendukung bisnis dan perdagangan. Yang ketiga, melakukan regulasi untuk memastikan persaingan yang sehat. Dengan kebijakan ini, Singapura menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling dinamis dan kompetitif di dunia, menarik banyak perusahaan multinasional serta investor asing. Mungkin sekian pembahasan mengenai intervensi pasar dan pasar bebas dilihat dari teori liberalisme. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.